pagi Bu Nia. Pagi Bu. Baik, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan untuk disampaikan pada coach. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Yanti Rosdianti, pengamat 1, kemudian pengamat 2 Ibu Rikta Rekatali. Baik, kemudian Bu Nia sebagai coach. Baik, Bu Nia, pertanyaan yang akan disampaikan yang pertama, sudahkah menyiapkan rubrik penilaian percakapan untuk coaching? Sudah. Jadi rubrik persiapan penilaian untuk pelaksanaan coaching sesuai dengan LMS ada 3 tahapan. Yang pertama pra supervisi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh coaching dengan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sama ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah present, yang kedua mendengarkan dengan aktif melalui tahapan rasa, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, penguat 2 silakan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Ibu Nia, bagian dari kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan ketika diobservasi nanti? Bagian atau kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pada bagian mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Selanjutnya nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu apa tuh Bu? Indikatornya itu adalah membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach dengan menggunakan alur data. Ya, begitu Baik, ya, terima kasih ya. Kita sebagai pengamat sekarang menyerahkan kepada coach untuk melakukan coaching. Oke, Siap, baik, Bu? siap. Oke, semangat ya Bu Nia. Ya, Semangat. terima kasih. Sama-sama. Salam Bu Ima. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, maaf ya mengganggu waktunya. Sebelumnya kan kita udah janjian ya Bu ya. Gak apa-apa, ada apa Bu Imas? Begini ya Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Berkaitan dengan pembelajaran saya di kelas Bu. Akhir-akhir ini saya merasa pembelajaran di kelas saya membosankan Bu. Oke, membosankan. Ibu tahu membosankan itu yang merasa bosan itu ibu atau siswanya? Sepertinya yang pertama dari saya ini ya, kemudian anak-anak Bu. Oke, berarti ada 2 yang merasa bosan ya, baik itu gurunya ataupun siswanya. Apa sih yang ingin ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya inginkan, saya ingin pembelajaran di kelas saya menjadi lebih bersemangat dan bisa menarik minat siswa untuk belajar Bu. Oke, baik, ingin minat belajar siswa meningkat dan lebih bersemangat lagi ya. Kira-kira nih Bu, apa sih yang bisa meningkatkan gitu untuk meningkatkan minat atau semangat siswa belajar? Jadi begini ya Bu ya, saya mengetahui siswa saya itu berkurang minat belajarnya itu dari ketika mereka dikasih tugas oleh saya ya Bu. Dari 40 siswa yang saya ajar, kalau dikasih tugas yang mengumpulkan poin cuma 20 orang Bu. 20 orang. Iya, setengahnya dari siswa saya. Apakah di kelas ibu sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode atau strategi atau misalkan alat peraga yang interaktif nggak? Mungkin belum sepenuhnya ya Bu ya, karena saya rasa ketika saya memberikan pembelajaran lewat media Infocus, anak-anak awal-awal sih senang ya, bersemangat. Cuman kalau sekali 2 kali masih bersemangat. Nah, untuk selanjutnya kalau masih melakukan hal yang sama, tetap aja kalau dikasih tugas anak itu tidak mengerjakan gitu. Oke, baik. Jadi apakah ibu bisa menyebutkan gitu ya indikator apa nih anak-anak itu tidak bersemangat? Apa karena pembelajarannya atau apa gitu? Mungkin salah satu iya ya Bu ya, karena akhir-akhir ini saya juga merasa cukup jenuh ya. apalagi respon siswa kurang begitu aktif.
Iya seperti itu. Jadi mungkin saya harus melakukan strategi lain deh Bu untuk penanganan siswa saya. Oke, baik. Kira-kira nih Ibu punya ide nggak atau strategi lain nih untuk menanggulangi permasalahan ini? Ada sih Bu ya. Sebelumnya kan saya sudah searching ya Bu ya lewat Google. Di sana saya melihat ya ada video-video pembelajaran. Kemudian saya juga melihat guru berbagi seperti itu, ada program praktik baik, dan saya rasa ternyata memang yang saya sudah lakukan itu belum sepenuhnya, sehingga masih ada hal-hal yang perlu saya perbaiki. Oke, baik. Sebelum ke ide Ibu tadi ini, saya ingin tahu Bu, kira-kira posisi Ibu gitu ya, pembelajaran yang disampaikan Ibu selama ini itu di level berapa? Kalau misalkan tantangannya dari 1 sampai 10. Kalau direntangkan sih mungkin posisi saya ada di 6 Bu. Di 6. Oke. Ada keinginan untuk meningkatkan? Tentunya ada sih Bu. Kira-kira di level berapa? Saya sih inginnya bertahap ya Bu ya. Ya. Kalau langsung sampai 10 kayaknya agak berat. Mungkin saya ingin meningkatkannya dari 6 ke 9 dulu deh. 9. Oke, mudah-mudahan tadi beberapa solusi atau ide yang Ibu sampaikan itu bisa meningkatkan kompetensi Ibu dari 6 menjadi 9 ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu, menurut Ibu nih bagaimana cara untuk mewujudkan solusi Ibu tadi? Saya akan mewujudkannya dengan cara bertahap ya Bu ya. Ada beberapa rencana yang akan saya lakukan. Yang pertama itu adalah saya akan melakukan diagnostik, assessment diagnostik di awal pembelajaran. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan saya. Setelah itu saya juga akan berkoordinasi dengan wali murid, dan tentunya untuk menambah pengetahuan saya juga akan mencari referensi lain dari Google. Oke, baik. Berarti kalau lihat posisinya yang paling penting itu adalah menggunakan tes diagnostik awal dulu ya Bu? Betul. Kenapa Bu? Karena menurut saya ketika kita melaksanakan diagnostik awal ya, jadi kita bisa memetakan kebutuhan belajar siswa itu seperti apa dan strategi apa yang tepat untuk kita lakukan dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik Ibu. Nah, komitmen apa sih ke depannya yang Ibu persiapkan untuk melaksanakan ide atau gagasan ini? Komitmennya tentunya saya ingin menjalankannya dengan yang pertama tadi itu ya Bu ya, diagnostik awal dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira ini mau dilaksanakannya kapan? Untuk pelaksanaannya mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Lebih cepat lebih baik. Berarti minggu sekarang ya Bu ya. Kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Ibu di sekolah? Ada sih Bu, kebetulan kan kelas saya 2 rombel ya untuk kelas 5, jadi ada 5A 5B. Mungkin saya akan berkolaborasi Bu dengan rekan sama guru kelas 5. Oke, baik. Berarti Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu ya yang sama-sama mengajari kelas 5. Oke, baik. Kira-kira nih dimulainya kapan? Untuk lebih cepat lebih baik ya mungkin minggu-minggu ini. Minggu sekarang Ya, Kira-kira dalam 1 minggu bisa terlaksana nggak? insya Allah. Dengan bantuan rekan kerja saya mungkin akan lebih cepat. Oke, baik. Jadi dari pembicaraan kita itu bisa disimpulkan ya Bu, tadi Ibu ada beberapa kendala, terus sudah didapatkan juga solusinya sama Ibu. Apakah pembicaraan kita hari ini sesuai nggak dengan tujuan awal Ibu? Sesuai Bu, saya merasa bersyukur akhirnya bisa ngobrol dengan Ibu dan tentunya saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Perasaannya lega dan termotivasi untuk segera melakukan. Oke, alhamdulillah Ibu ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin minggu depan kita bertemu lagi ya Bu, bercerita lagi hasilnya seperti apa. Berarti percakapan kita kalau sudah menemukan solusi, kita cukupkan sekian. Jaga kesehatan selalu Bu, tetap semangat untuk melaksanakannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Imas. Baik, ketemu lagi ya Bu dengan Bu Nia. Sudah melakukan coachingnya kan Bu? Alhamdulillah sudah selesai. Baik, ada beberapa pertanyaan dari pengamat untuk coach ya Bu.
Yang pertama silakan Bu Rita dari pengamat 2 dulu. Berdasarkan hasil pengamatan yang tadi sudah dilakukan oleh kami ya Bu, ini yang pertama saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Untuk indikator ketercapaian kompetensi alhamdulillah sudah tercapai. Jadi kan sesuai dengan indikator awal, ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach, alhamdulillah sudah terselesaikan gitu, sudah dapat diselesaikan Sudah ya, permasalahannya. Berdasarkan data di catatan kami juga demikian sih Bu. Ya. Selanjutnya mangga kepada Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu catatan hasil observasi atau data-data apa yang sudah didapatkan yang ingin. Beberapa data yang saya dapatkan dari hasil coaching tadi untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh coach, diantaranya yang pertama coach akan melakukan tes diagnostik awal, yang kedua akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, yang ketiga akan mencari referensi lain di guru berbagi, terus yang keempat adalah berkoordinasi dengan orang tua siswa. Seperti itu. Terima kasih. Itu ya yang harus dikembangkan. Iya. Mungkin ada lagi satu lagi dari pengamat kedua, mangga. Iya, baik ya Bu Nia. Saya ingin menanyakan nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching bagi saya? Ada kompetensi yang ingin dikembangkan, ada kompetensi pertanyaan berbobot mungkin yang akan saya kembangkan untuk pelaksanaan coaching selanjutnya. Kenapa Bu itu? Untuk menggali permasalahan lebih jauh lagi seperti itu, supaya nanti dihasilkan solusi ide atau solusi yang lebih baik lagi. Jadi coachingnya lebih berhasil lagi Bu ya. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita selesai ya mengamati pertama ya, yang pertama, dan selanjutnya nanti akan ada observasi yang lain. Terima kasih Bu Nia. Sama Bu Yanti, Bu Rita.